Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Kiki Permatasari, Sarjana Pendidikan Agama Islam, calon guru penggerak Angkatan 9, guru SMPS 5 BES Agro Internasional. Fasilitator kami adalah Ibu Artiana, Sarjana Pendidikan M.Link dari Provinsi Kalimantan Tengah, dan pengajar praktik kami adalah Ibu Lisna Prainata, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen Kabupaten Seruyan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran modul 1.1 antara lain adalah: yang pertama, pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan yang membentuk sebuah peradaban di masyarakat. Maka dari itu, pendidik diibaratkan seperti seorang petani atau pekebun yang bertugas untuk menuntun tumbuh kembang benih sesuai dengan kodratnya. Kemudian perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yakni proses memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan ialah pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya bahwa pembelajaran adalah proses transfer ilmu, dan dalam penyampaiannya, guru menjadi pusat atau satu-satunya sumber belajar murid. Di samping itu, saya anggap semua murid memiliki kebutuhan ilmu dan persamaan cara belajar. Saya tidak memperhatikan apa saja dan bagaimana saja karakter peserta didik saya. Saya juga selalu menganggap bahwa keberhasilan dilihat dari kognitif saja. Saya merasa anak-anak yang sudah berhasil untuk mencapai nilai minimum, maka dia dinyatakan tuntas dan saya anggap sudah mengerti semua materi yang saya berikan. Saya juga selalu menuntut dan marah apabila ada murid yang belum tuntas nilainya. Saya akan merasa kecewa dan akan memberikan tugas tambahan kepada mereka sampai mereka dapat nilai tuntas KKM atau KKTP. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mengalami beberapa perubahan mindset. Di antaranya, yang pertama, guru hendaknya hanya menjadi penuntun atau fasilitator, bukan sebagai pusat pembelajaran. Muridlah yang seharusnya menjadi subjek yang harus diperhatikan, bukan guru lagi yang menjadi pusat perhatian. Kemudian selanjutnya adalah semua murid adalah unik. Setiap murid memiliki karakter yang unik dan berbeda, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka tidak sama antara satu dan lainnya. Selanjutnya adalah menuntun. Pembelajaran bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menuntun potensi murid sesuai dengan bakat dan minatnya, bukan merupakan pembelajaran yang menuntut. Selain itu, keberhasilan pembelajaran tidak hanya dilihat dari segi kognitif, namun juga harus memperhatikan semua aspek pembelajaran, yaitu dari segi kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pembelajaran juga harus menyenangkan, sebab tujuan pendidikan adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, proses belajar mengajar harus menyenangkan murid. Selanjutnya adalah merdeka belajar. Dengan memberikan kebebasan dalam berpendapat dan memilih cara belajar murid, juga melibatkan murid dalam perencanaan pembelajaran dan penilaian, maka murid akan mendapatkan kemerdekaan dalam belajarnya.
Strategi yang akan saya terapkan di dalam kelas yang pertama adalah mengenali dan memahami karakteristik murid untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, menerapkan metode dan media pembelajaran yang kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya adalah merancang dan mengaplikasikan strategi pembelajaran kontekstual dan teknologi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Strategi selanjutnya adalah refleksi dan perbaikan. Saya akan melakukan refleksi untuk mengetahui kelebihan yang harus dipertahankan dan kekurangan yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran. Untuk perbaikan, saya akan melakukan perbaikan dalam pembelajaran, baik dari segi strategi mengajar maupun segi perhatian dan perlakuan terhadap peserta didik saya. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu guru hebat, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.